Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan di sebuah berita yang baik, terutama melalui jalur laut. Tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Indonesia is a very important country for COP26, incoming president of the G20, but also a country that has made huge strides in terms of the climate issue. It's now a country that wants to lead in this issue, wants to show that they can also transform their economy into a sustainable economy. Inilah waktunya Indonesia menunjukkan jati dirinya kepada Rusia. Jika ingin, dunia mengakui, Indonesia adalah ancaman besar kedua setelah Rusia. Teknologi tercanggih di dunia yaitu nuklir, akan segera dibangun di Indonesia, jika para pemimpin kita, ingin membasmi para musuh-musuh kita. Contohnya seperti Israel, yang telah menjadi hama bagi Palestina dan juga membuat rakyat Indonesia menjadi geram. Wah, konflik makin memanas. Akankah Indonesia langsung gas akan bangun nuklir bersama Rusia? Di tengah embargo Barat, sektor energi nuklir Rusia masih sanggup berkembang dengan baik. Mereka bahkan semakin terlibat dalam pengembangan reaktor nuklir sejumlah negara. Bagaimana kira-kira dampak dari fenomena ini terhadap konstelasi geopolitik global? Meskipun menurut beberapa pemberitaan Rusia kerap digambarkan babak belur, karena menderita embargo gas dan minyak bumi dari negara-negara barat, ternyata ada satu sektor energi yang tidak mendapat perhatian dari Joe Biden CES, yaitu energi nuklir. Rusia pun terlibat sebagai kontraktor utama dalam mayoritas pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, di lebih dari 12 negara-negara Asia. Fenomena ini memang menarik untuk kita ketahui. Akan tetapi, mengingat status teknologi nuklir sebagai salah satu pencapaian tercanggih manusia yang kekuatannya sangat bersifat multiguna, kekuatan energi nuklir Rusia yang lolos dari cengkeraman sanksi Barat itu sesungguhnya juga menyimpan dampak yang cukup besar untuk geopolitik dunia di masa mendatang. Apakah itu? Lolosnya energi nuklir Rusia dari jeratan embargo negara Barat bukan tanpa alasan. Dominasi energi nuklir Rusia di Eropa ternyata lebih kuat dibanding pengaruh energi gas dan minyak buminya. Banyak negara Eropa yang mengandalkan uranium Rusia termasuk AS, dan tidak sedikit negara Eropa yang mengembangkan PLTN-nya dengan teknisi-teknisi Rusia. Sederhananya, bisa dikatakan nihilnya embargo terhadap nuklir Rusia diakibatkan negara Barat belum siap menambah borok yang ditinggalkan akibat memutus hubungan ekonomi dengan negeri beruang putih. Nah, kalau kita coba padukan dua pandangan di atas, yakni reaktor nuklir sebagai potensi senjata nuklir dan kerjasama nuklir sebagai pertanda keeratan hubungan negara, maka di balik berjayanya pemasaran reaktor nuklir Rusia atas sanksi Barat, sesungguhnya terdapat semacam benih-benih penguatan hubungan nuklir Rusia dengan negara-negara mitranya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara yang pernah sangat dekat dengan sesepuh Rusia, yakni Uni Soviet, tentu ini semua akan ada kaitannya dengan kita, bukan? Pada pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Putin yang lalu, yang menarik dari pertemuan itu, adalah saat konferensi pers Putin mengungkapkan tertarik ingin mengembangkan proyek PLTN di Indonesia. Pada awalnya, hal itu terkesan seperti omongan belaka, tapi pada November tahun 2022, salah satu petinggi Rosatom, Kirill Komarov, kembali menawarkan untuk mengembangkan reaktor nuklir apung di negara kita. Namun, ini bukan pertama kalinya Indonesia ditawarkan membangun reaktor nuklir oleh Rusia. Rencana ini sudah digaungkan bahkan sebelum Jokowi jadi presiden sekalipun. Yang jelas, pembangunan PLTN tidak seperti apa yang kerap dikoarkan para kroni Barat. Ini adalah proyek yang sangat berkaitan dengan tatanan geopolitik dunia. Kita tidak boleh lupa bahwa nuklir adalah hasil temuan manusia yang pada awalnya murni diniatkan untuk menjadi keunggulan kekuatan sebuah negara dalam peperangan. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki akses ke teknologi nuklir, mereka pasti akan dilihat sebagai negara yang berpotensi menjadi ancaman besar dari negara lainnya, bahkan bila hanya untuk reaktor energi nuklir semata.
Terlebih lagi bila wawasan nuklir yang didapatkan merupakan pemberian dari suatu negara besar. Pada akhirnya, fenomena bagi-bagi teknologi PL-10 bisa jadi akan menjadi salah satu bentuk proxy war terkini. Dengan demikian, bila Indonesia nantinya mengembangkan proyek PL-10-nya dengan Rusia, atau siapapun itu, maka bisa kita pastikan ada sebuah keputusan politik besar di belakangnya yang menjadi semacam pertanda bahwa Indonesia akhirnya berani memilih salah satu kubu geopolitik dunia. Pada akhirnya, tentu semua ini hanyalah interpretasi belaka. Besar harapannya bagaimanapun perkembangan geopolitik dunia di tahun-tahun mendatang, konflik bisa kita cegah semampu mungkin. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra! Grow hard about what you wanna be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm